Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari Denpasar ini, DPS ini Denpasar ya. Pengirimnya Bapak Kadek ya. Oke, jadi itu aja ya data pengirimnya. Baik, langsung aja kita bongkar kira-kira apa yang dikirimkan oleh Pak Kadek ini. Baik kawan, jadi ini dia isi dari paketnya ya. Oke, power supply-nya ini sampai kayak gini nih. Ini packingnya kurang aman ya, jadi sampai meleot ini. Oke, jadi ini power supply Delta ini ya. Ini power supply Delta DPS 1500 BBA. Oke, jadi ini yang output berapa volt ini ya? Ini yang output 27 volt ya. Baik, jadi kondisinya itu sudah seperti ini ya. Ini biasanya tuh ada casingnya lagi di atasnya gitu. Oke, ini kondisi power supply sudah dimodif ya. Ini untuk tegangan outputnya ini mungkin ini karena kabel engkel keduanya ini, dan ini mungkin ini untuk adjust voltage-nya ya. Oke, sementara seperti itu. Baik, kita coba nyalakan aja kira-kira bagaimana ini kondisi power supply-nya. Oke, kita coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya power supply aman ya, karena ketika mau start itu bolam safety nyala, itu yang menandakan kondisi power supply-nya itu normal. Oke, kita coba sambil pantau tegangan outputnya. Oke, ini untuk bolam safety sudah saya bypass ya. Kita coba nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lampu standby nyala. Relay sudah start. Nah, jadi dia gitu ya, taktik dari. Jadi dia itu lampu hijau nyala beroperasi, lalu dia protect fault gitu ya, lalu begitu seterusnya taktik gitu. Oke, jadi kondisinya protect ya, ini power supply-nya, tapi dia sudah mau keluar tegangan gitu, dia keluar tegangan lalu protect. Oke, kita pelajarin dulu kira-kira apa yang menyebabkan power supply ini kondisinya protect seperti itu. Nah, baik kawan, jadi untuk power supply ini ya. Oke, jadi untuk permasalahannya tuh ada di bagian sini ya, di bagian bawahnya MI filter. Dia itu terjadi kekobongan ya. Jadi ada jalur yang dia itu kobong karena mungkin ada kotoran, sehingga kotorannya itu mengakibatkan terjadinya resistansi gitu, sehingga memicu terjadinya lompatan arus listrik yang berlanjut sampai dia terbakar seperti ini kondisinya.
Oke, jadi sebelumnya ini juga sudah pernah dibersihkan ya, cuma membersihkannya itu kurang bersih menurut saya. Dan teknisi yang sebelumnya membersihkan, dia itu kurang teliti, bahwasanya yang dibersihkan PCB-nya itu 2 layer ini kan ya. Jadi ada sesuatu yang tertinggal. Oke, di mana ini? Di sini. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini ada corehan tembaga. Jadi ini merupakan jalur yang di top layer apa yang di tengah layer ini ya. Oke, dan layer ini dia tidak terhubung kemana-mana, tapi terhubung ke bagian area sini. Nah ini, jadi jalur ini arahnya ke sini. Nah kalau kita lihat ini, sepertinya ini untuk bagian sini dia juga disensor di bagian sebelum dan sesudahnya. Ini mungkin ini jalurnya dari sini. Nah sepertinya dari sini dia masuk ke sini. Jadi ini harus digabung gitu, karena ini mungkin digunakan untuk mengukur arus ya, tapi sebetulnya ini bukan sensor arus karena ini lilitan. Cuma sepenglihatan saya ini, saya tidak menemukan ersan ya untuk di tegangan outputnya. Oh, ersan ini ada. Jadi nah ini merupakan ersan ya, ini sensor arusnya untuk arus outputnya. Dan ini mungkin mengukur nilai induktansi atau gimana lah ya, karena memang power supply seperti ini kebanyakan sistemnya gitu. Jadi yang melewati ersan itu yang ini ya. Jadi ini ke sini dia melewati ersense, dan yang di sini ini juga disensor ini. Nah, dan jalur yang ini kemungkinan besar itu arahnya ke sini. Jadi ini kita coba dulu nyalakan ya. Ya kalau misalkan memang gagal ya sudah gitu. Cuma kita ya ini usaha dari kita gitu. Oke, jadi ini akan saya sambung dulu ke bagian sini ya, karena kalau ke sini sepertinya tidak mungkin sepertinya. Oke, jadi ini akan saya coba dulu, akan saya gabungkan ke sini, mudah-mudahan saja berhasil ya. Oke. Nah, baik kawan, jadi ini sudah saya sambung tadi ya, sudah saya jumper untuk bagian jalur yang putus itu. Oke, kita coba nyalakan kali ini. Untuk kali ini kita tidak ngamati tegangan aja dulu ya, asalkan dia lampu hijau mau nyala, insya Allah sudah normal ini power supply nya. Oke, kita coba nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata tetap ya, ternyata kondisinya tetap, dia tetap protek gitu ya. Jadi bukan itu saja kemungkinan masalahnya, mungkin ada masalah yang lain lagi. Oke, perlu kita teliti lagi lebih lanjut supaya bisa teratasi ini power supply-nya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini untuk power supply-nya ya, setelah saya teliti kembali tadi itu ternyata untuk jalur yang putus itu merupakan sensor tegangan ya. Jadi ini saya kasih jumper, ini kelihatan enggak ya? Nah ini kawat nih, ini sebagai jumper menuju ke bagian positifnya, karena juga nggak mungkin kalau yang diukur itu lilitan ini gitu. Jadi saya coba hubungkan ke bagian yang positif, dan ini karena sebelumnya memang ada elko ya. Nah ini karena elko-nya kondisinya sudah seperti ini, jadi elko-nya saya ganti untuk sementara ini ya. Jadi nanti kalau misalkan memang nyala itu kita rapikan nanti elko-nya ini. Oke, baik, kita coba nyalakan kembali.
Mudah-mudahan untuk kali ini sudah dapat nyala normal kembali ya. Oke, ini LED indikatornya kita pantau. Baik, kita pastikan semua aman. Dan ini voltmeter ini sudah terhubung dengan tegangan outputnya ya. Oke, akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah mulai start. Nah, ini bisa dilihat lampu hijau nyala dan tegangan outputnya sudah keluar ya, 27 volt. Jadi karena ini masih tidak ada sirkuit adjustnya, sebelumnya sih ada, cuma kabelnya udah pada copot, VR-nya juga sudah pada hilang. Jadi ini perlu kita rakit ulang untuk bagian adjustnya. Untuk saat ini minimal power supply-nya sudah dapat nyala normal kembali dulu, baru selanjutnya kita pikir untuk sirkuit adjustnya. Oke. Baik, jadi ini sudah mantap ya, sudah nyala normal kembali, sudah tidak protek. Kita lanjut untuk bagian adjust tegangannya. Oke. Nah, baik kawan, jadi ini sudah selesai saya pasang trim pot untuk adjust ya. Jadi ini sesuai request dari Pak Endarto, jadi mintanya itu bisa diadjust minimal 17 volt gitu ya. Oke, baik, kita coba nyalakan dulu ini power supply-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah nyala ya. Baik, ini kondisi mentok 24 volt. Kita coba turunkan. Oke, dia turun sampai 16,67 volt. Oke, sedangkan maksimalnya dia bisa sampai 24,8, hampir 25 lah ya. Oke, baik, jadi kesimpulannya untuk power supply ini sudah nyala normal kembali. Nanti akan saya spillkan video untuk bagian adjustnya ya. Oke, dan untuk bagian yang gosong itu dibiarkan gitu aja, nggak apa-apa. Yang penting harus dibersihkan sampai benar-benar bersih ya, sampai benar-benar PCB-nya itu putihnya itu kelihatan gitu. Kalau masih ada hitam-hitamnya itu dikerok gitu. Sebetulnya kalau masih ada bagian yang hitam itu nggak apa-apa, asalkan bagian yang hitam itu sudah terputus dengan lawan jenisnya. Nah, di situ kan ada kutub positif dan negatif. Nah, di antara kutub positif dan negatif ini itu harus benar-benar bersih gitu. Karena kalau masih ada arangnya itu biasanya nanti akan merambat dan akan nyala lagi gitu. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Video tentang cara servis power supply Delta DPS 1500. Alhamdulillah ini power supply-nya sudah dapat nyala normal kembali dengan kerusakan yang menurut kita sih cukup sepele ya, tapi kalau nggak ketemu itu ya jadi ribet juga gitu. Oke, demikian untuk video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.